Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus, yaitu logika fuzzy menggunakan metode Tsukamoto untuk prediksi perilaku konsumen di toko bangunan. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Para pedagang bahan bangunan sulit untuk menentukan barang apa yang dibeli untuk persediaan barang di gudang. Dalam menentukan persediaan barang di gudang dapat menggunakan cara melihat perilaku konsumen. Salah satu cara melihat perilaku konsumen yaitu dengan memprediksinya. Untuk itu perlu dibuat sistem untuk memprediksi perilaku konsumen. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana cara menerapkan logika fuzzy metode Tsukamoto untuk memprediksi perilaku konsumen di toko bahan bangunan. Metode Tsukamoto dipilih karena sifatnya lebih sederhana, fleksibel, dan memiliki toleransi pada data yang ada, lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, dan diterima oleh banyak pihak. Hasil akhir Z diperoleh dengan menggunakan rata-rata terpusat. Faktor yang digunakan sebagai input adalah nota pembelian barang konsumen. Adapun tahap perancangan fuzzy yang pertama yaitu kita harus membuat himpunan fuzzy. Dalam penelitian ini ada 7 variabel input, yaitu yang pertama semen, yang kedua pasir, yang ketiga bata, yang ketiga cat tembok, keempat keramik, kelima plafon, dan asbes. Sedangkan variabel output ada 3, yaitu renovasi tembok, lantai, dan atap. Di bawah ini adalah himpunan yang dapat berbentuk himpunannya, yaitu sebagai berikut. Variabel semen dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, banyak. Himpunan sedikit menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan linear turun, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan segitiga, dan himpunan banyak menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan himpunan naik. Kita bisa melihat tabelnya yang di samping, itu tabel variabel semen. Yang pertama, nomor himpunan sedikit dibalikan range domain 0 sampai 7, sedangkan himpunan sedang dibalikan range 5 sampai 10, sedangkan himpunan banyak yaitu lebih besar dan sama dengan 10. Kita bisa lihat implementasi kurvanya. Selanjutnya variabel pasir. Variabel pasir dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedang, sedikit, sedang, banyak. Himpunan sedikit menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan linear turun. Himpunan sedang menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan segitiga, dan himpunan banyak menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan himpunan naik. Kita bisa lihat variabel pasir. Yang pertama itu himpunannya sedikit, di mana domainnya yaitu 0 sampai 0,5. Sedangkan himpunan sedang domainnya yaitu 0,25 sampai 1. Sedangkan himpunan banyak yaitu lebih besar, sama dengan 1. Dan ini adalah kurva dari variabel pasir. Kemudian yang ketiga yaitu variabel bata. Variabel bata dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, banyak. Himpunan sedikit menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan linear turun, sedangkan himpunan sedang menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan segitiga, dan himpunan banyak menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan himpunan naik. Adapun variabel batanya, yang pertama itu sedikit, domainnya 0 sampai 225, sedangkan sedang domainnya itu 150 sampai 300, banyak yaitu lebih besar, sama dengan 300. Kemudian variabel cat tembok. Variabel cat tembok juga dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Di dalam variabel cat tembok kita bisa lihat himpunan yang sedikit yaitu domainnya 0 sampai 3, himpunan sedang yaitu 2 sampai 4, sedangkan himpunan banyaknya yaitu lebih besar, sama dengan 4. Selanjutnya variabel keramik. Variabel keramik juga dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, banyak. Variabel keramik mempunyai range, yaitu yang pertama himpunannya sedikit, domainnya 0 sampai 6, himpunan sedang domainnya 4 sampai 8,
himpunan banyak lebih besar sama dengan 8. Variabel plafon. Variabel plafon juga dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Adapun tabelnya, tabel variabel plafon yaitu himpunan sedikit domainnya 0 sampai 3, himpunan sedang domainnya 2 sampai 4, himpunan banyak lebih besar sama dengan 4. Kita bisa lihat gambar kurvanya. Kedua yaitu selanjutnya yaitu variabel aspes. Begitu juga dengan variabel aspes. Variabel aspes dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu sedikit, banyak, sedikit, sedang, dan banyak. Sedangkan tabel dari variabel aspes yaitu himpunan sedikit domainnya 0 sampai 3, himpunan sedang domainnya 2 sampai 4, sedangkan himpunan banyak lebih besar sama dengan 4. Dan ini implementasi kurvanya dari tabel variabel aspes. Variabel renovasi tembok. Variabel renovasi tembok hanya dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu rendah dan tinggi, di mana himpunan rendah menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan linear turun, sedangkan himpunan tinggi menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan himpunan naik. Di sini variabel renovasi tembok hanya 2 himpunan, yaitu rendah dan tinggi. Variabel renovasi lantai. Variabel renovasi lantai juga dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu rendah dan tinggi, di mana himpunan rendah menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan linear turun, dan himpunan tinggi menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan himpunan naik. Selanjutnya variabel renovasi atap. Di sini variabel renovasi atap juga dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu rendah dan tinggi, di mana variabel renovasi atap tabelnya yaitu himpunan rendah memiliki domain 0 sampai 100, himpunan tinggi sama yaitu 0 sampai 100. Di sini selanjutnya itu pembentukan basis pengetahuan fasi berdasarkan dari hasil data yang sudah didapatkan. Di bawah ini adalah tabel rules setiap renovasi. Adapun tabel-tabelnya yaitu kita bisa lihat tabel pertama yaitu semen sedikit, pasir sedikit, bata sedikit, cat tembok sedikit. Hasilnya yaitu tinggi. Sedangkan yang kedua semen sedikit, pasir sedang, bata sedikit, cat tembok sedikit, maka hasilnya yaitu tinggi. Kita bisa lihat ada 23 tabel di sini. Next yaitu keterangan tabel rules setiap renovasi untuk rules R yaitu rendah, T tinggi, dan RD yaitu rendah. Mesin inferensi. Pada metode Tsukamoto dalam mendapatkan alfa predikat menggunakan fungsi implikasi min. Caranya yaitu kita mencari derajat keanggotaan yang terkecil dari setiap input pada rules setiap renovasi bagian. Sini kita bisa lihat di nomor 16 yaitu dimana apabila semennya sedikit, pasirnya banyak, batanya sedikit, cat temboknya sedikit, maka renovasi temboknya akan rendah. Dan apabila semennya banyak, pasirnya banyak, keramiknya banyak, maka renovasi lantainya akan tinggi. Kemudian apabila rules renovasi lantai yaitu apabila semennya sedang, pasirnya sedang, keramiknya sedikit, maka renovasi lantainya tinggi. Selanjutnya yaitu rules renovasi atap. Kita bisa lihat nomor 1 yaitu apabila semennya sedikit, pasirnya sedikit, plafonnya sedikit, asbesnya banyak, maka renovasi atapnya tinggi. Dan apabila semennya sedikit, pasirnya sedikit, plafon sedikit, asbes sedikit,
maka renovasi atapnya akan rendah. Kita bisa lihat di nomor 12. Selanjutnya yaitu kita lihat rules renovasi lantai. Di nomor 1 rules renovasi lantai. Yang pertama, apabila semennya banyak, pasir banyak, keramik banyak, maka renovasi lantainya tinggi. Kita lihat nomor 13. Apabila semennya sedang, pasirnya banyak, keramiknya sedikit, maka renovasi lantai itu akan rendah. Sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu logika Fuzzy, metode Tsukamoto bisa diterapkan untuk memprediksi perilaku konsumen pada toko bahan bangunan. Dengan hasil prediksi renovasi setiap bagian bangunan dengan akurasi perhitungan berkisar 50% sampai 100%. Dan juga setelah dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan metode MAP atau Mean Absolute Percentage Error, dapat diketahui bahwa hasil dari pengujian metode tersebut diperoleh persentase kesalahan untuk renovasi tembok sebesar 43,1%, sedangkan renovasi lantai sebesar 36,23% dan renovasi atap sebesar 18,11%. Mungkin itulah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.